Tes. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya kenalin nama aku Soraya. Di sini aku bakal jelasin tentang kode yang sudah dibuat berdasarkan instruksi pada case study 8 ini, yang dimana sebelumnya yang untuk case study 7 itu di versi dia tuh awalnya tuh cuman ada ini bagian sini. Jadi ada game manager, ground, main, sama player. Baru ini doang kan, yang dimana outputnya juga baru si player, yang beneran kelihatan tuh si playernya bisa naik turun menggunakan space gitu. Nah sekarang di versi paling terbaru ini udah ditambahkan sistem obstacle ya. Ini semua dari atas factories, obstacle, sama pulse di package-package ini yang mengontrol sistem obstacles yang bakal muncul pas uh, playernya main. Mungkin aku langsung sekalian showcase aja. Maksudnya kan tadinya cuman ada ini doang, tanpa ada yang merah-merah, cuman ini doang yang bisa space. Nah ini sekarang ada obstacles merah-merah ini, yaitu laser-lasernya. Nah dimana ini ada tuh, itu si missile, ini si uh, horizontal horizontal laser. Nah kalau kena juga dia jadi ke reset, space to reset, udah di kelihatan di terminal tadi. Pokoknya jadinya nambahnya itu. Jadi itu yang ditambahin, dan itu ditambahin menggunakan uh, tadi uh, menggunakan factory method dan juga object pull pattern. Oke. Yang pertama yang dipakai tuh si factory method pattern ini membuat proses pembuatan obstacle menjadi lebih fleksibel. As in, semua logika pembuatan obstacle dipisahkan ke dalam si obstacle factory ini yang bertugas untuk membuat jenis rintangan seperti si si laser-laser, yang si vertical laser, horizontal, sama si homing atau si missile tadi. Jadi di kelas main dia tuh nggak kompleks banget ya. Jadi cuman paling dimensionnya cuman di sini obstacle factory, di initiate, terus paling cuman perlu nih update obstacle yang nantinya bakal, selain itu kayak dikontrol purely in uh, mana nih, ini juga ada obstacle sih, purely in kayak selain di main gitu ya intinya. uh, Factory ini untuk apa sih? Factory itu intinya akan menentukan jenis obstacle mana yang bakal dibuat. Jadi dia tuh kayak uh, apa, kan tadi kan ada 3 jenis ya. Nanti dia bakal nentuin kayak mana sih secara random mana yang mau dibuat gitu obstacle-nya gitu. Terus selain itu, untuk membuat si obstacle di game kita ini, kita juga menggunakan si method eh object pull pattern. Nah, object pull pattern ini itu disediakan di sini, semuanya ada di si pulse ini. Dia tuh untuk apa sih? Intinya dia tuh kayak semacam storage, nggak storage sih bahasanya, tapi intinya dia untuk nggak simpan uh, si objek-objek laser yang udah laser dan misalnya yang udah dibuat, dan disimpan biar bisa dipakai ulang. Karena bisa dilihat tadi sebelumnya pas di run, kalau misalkan si eh, laser-laser ini itu banyak banget kan pastinya. Ini kalau misalkan sampai ever ending itu pasti kayak banyak banget kan. Bakal di recycle recycle gitu jadinya. Jadi kayak em, objeknya tuh nggak purely setiap di ini di dibuat ulang lagi, enggak, tapi lebih ke di em, apa namanya, jadinya lebih ke disimpan lagi dan nanti dipakai lagi gitu. Oke. Di main sendiri kayak implementationnya bisa dilihat uh, obstacle. Nah,
obstacle nih obstacle factory release obstacles ini sama yang all obstacles juga. Yang obstacles ini tuh kayak ini nih all obstacles juga di bawah sini. Ini tuh intinya yang dijalankan saat obstacle udah lewat. Kalau yang ini udah kayak si obstacle-nya udah lewat, si kamera udah kayak ke kiri dan udah hilang, itu tuh that's what it's implementing gitu intinya. Terus secara umum karena ini banyak banget, aku cuma jelasin di bagian mini aja. Selain itu kayak ya pokoknya banyak penjelasannya. Oke. Secara umum alur program di main ini berjalan seperti ya in general kayak seperti yang sebelumnya, yaitu ada si create, render, update. Tapi ini ada update obstacle sama reset game sekarang. Sama spawn obstacle juga ya, si spawn, oh ya ini spawn obstacle juga bagian dari si factory method. Oke, pas create, oke mungkin aku ulangin dari awal lagi sih. Pas create itu ya buat objek utama, player, ground, sama untuk tambahan di sini itu si obstacle factory. Nah, terus untuk setiap frame render method update dipanggil untuk ya memperbarui posisi player, kamera, serta memanggil update obstacles gitu untuk memunculkan si obstacle-obstacle barunya itu. Nah, di update obstacles, nah ini menggunakan factory method untuk membuat obstacle baru. Terus nanti object pool memastikan kayak reuse obstacle yang udah nggak aktif gitu. Kalau misalkan ada gitu, ketika obstacle keluar dari layar, nanti dia bakal balik ke pool. Jadi yang tadi, jadi kayak kalau misalkan obstacle yang si merah-merah tadi udah keluar dari layar, mana nih? Nih, dia kan di sini. Nah, kalau udah ke kiri kayak gitu, nah dia balik ke poolnya. Nih juga nih udah dibuat balik ke pool, dibuat nih balik ke pool gitu. Ini balik ke pool gitu. Gitu. Terus kalau misalkan nabrak, eh dia seharusnya game over. Tapi kayak kalau nggak salah di sini kayak agak error untuk di terminalnya. Tapi wait, coba. Nih, nih game over. Nah, iya benar. Press to restart gitu. Terus eh di sisi desain itu setiap obstacle punya karakteristik masing-masing tadi yang aku udah jelasin secara singkat. Kalau misalkan si horizontal itu uh, yang mendatar, yang gini doang gitu. Terus ada yang vertical, ada juga yang homing missile, itu yang ngikut si obstacle playernya, ngikut si playernya. Jadi kayak kalau misalkan dia ngedeteksi playernya, kalau bisa lihat ada di sini. Nih, kalau misalkan dia ngedeteksi playernya dengan logika ini, is targeting player, dia bakal kayak ya si target si playernya gitu. Uh, selain itu, selain obstacle, ya there's like other classes that have their own peran gitu ya. Terus kayak yang player sama ground sama game manager yang udah dibuat base obstacle itu jadi dasar untuk si obstacle ini. Terus untuk obstacle factory sama object pool ini ya jadi sistem utama untuk uh, making and also daur ulang si obstacle yang udah dibuat sama. Jadi kayak dia buat terus dia nyimpen gitu. Intinya gitulah ya. Relationship antar berdua ini. Jadi secara keseluruhan factory method itu intinya untuk apa sih? Dia intinya untuk membantu misalkan logika pembuatan obstacle agar ya lebih modular dan juga dikembangkan gitu ya. Sementara untuk objectable pattern itu menjaga efficiency biar nggak berulang-ulang perlu membuat objek baru gitu. Kalau di versi awal game yang tadi udah aku show tadi, ini showcase-nya. Ya kan tadi gini doang kan, cuman bisa naik-naik doang dan di tengah gitu. Nah, sekarang bisa ada obstacle-obstacle ini setelah kita udah
menambahkan banyak sebanyak 3 package itu. Dan itu jadinya mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika mungkin kurang terstruktur. Sekian dari aku, terima kasih.